Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan podcast dengan tema teknik menulis bahasa hukum yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fadli, dengan nomor NIM 23831300015, dan ada rekan saya yaitu Hasan Pratama dengan NIM 238313009. Jadi halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Di mana episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting khususnya untuk mahasiswa hukum dan calon praktisi hukum, yaitu teknik menulis bahasa hukum. Jadi betul banget yang dikatakan oleh rekan saya Fadli itu, karena menulis di bidang hukum itu tidak bisa sembarangan. Jadi salah pilih kata saja itu bisa berakibat salah tafsir dan berdampak hukum. Jadi kita mulai pengertiannya terlebih dahulu. Bahasa hukum itu adalah bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, kontrak, gugatan, putusan hakim, dan dokumen hukum lainnya. Nah, tujuannya itu satu, itu menyampaikan norma, hak, dan kewajiban secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Karena itu bahasa hukum bersifat formal dan sangat terstruktur. Nah, ada beberapa ciri utama bahasa hukum ya teman-teman. Yang pertama yaitu jelas dan tidak ambigu. Setiap kalimat itu harus punya satu makna. Nah, yang kedua itu kita tuh harus tegas dan presisi. Istilah yang dipakai itu harus tepat. Jadi contohnya itu misalnya antara dapat dan wajib. Itu maknanya itu sangat berbeda dalam istilah hukum itu. Nah, yang ketiga itu ringkas tapi lengkap ya teman-teman. Bukan hanya ringkas saja, tapi harus secara lengkap juga. Tidak bertele-tele, namun tetap memuat seluruh unsur hukum yang diperlukan. Sekarang kita itu masuk ke teknik penulisannya. Teknik yang pertama itu adalah menentukan tujuan penulisan. Apakah kita sedang menulis perjanjian, gugatan, atau pendapat hukum. Nah, lalu yang kedua itu pastikan menggunakan unsur yang sistematis ya teman-teman. Misalnya dalam gugatan, yaitu menulis identitas para pihak, posita atau duduk perkara, dan dasar hukum dan juga petisinya. Ketiga itu gunakan pilihan kata yang baku dan formal. Jadi hindari bahasa sehari-hari atau bahasa emosional. Dan ada kesalahan yang sering terjadi dalam menulis bahasa hukum ya teman-teman, adalah penggunaan istilah yang tidak konsisten. Nah, benar sekali yang dikatakan itu, dan juga banyak yang mencampur bahasa opini dengan bahasa hukum. Padahal bahasa hukum itu harus objektif dan berbasis norma. Jadi tips praktisnya ya teman-teman, sering-seringlah membaca undang-undang, ayat putusan pengadilan, dan akta notarisnya. Dan jangan lupa juga selalu lakukan pengecekan ulang atau proofreading. Supaya apa? Supaya tidak ada kesalahan redaksional maupun substansi. Jadi kesimpulannya teman-teman, menulis bahasa hukum itu membutuhkan ketelitian, struktur yang jelas, dan pemilihan kata yang tepat. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu untuk teman-teman atau rekan-rekan semua dalam lebih percaya diri dalam menulis dokumen-dokumen hukum. Mungkin itu saja dari dalam podcast episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita berdua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.